Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Astuti dengan NIM 22042338 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan. Tujuannya adalah untuk memastikan terlaksananya pembangunan yang lengkap, terukur, dan terintegrasi. Ada beberapa jenis perencanaan pembangunan seperti perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Tahapan yang perlu dilewati dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah meliputi pengumpulan data, analisis data, penetapan tujuan, penetapan strategi, penetapan program, penetapan anggaran pelaksana, dan evaluasi. 1. Proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Proses perencanaan pembangunan di Indonesia dilakukan dengan menggunakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN itu sendiri adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Proses perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah atau suatu daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan periode selama 20 tahun, RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan periode 5 tahun, RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan periode 1 tahun. Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, penyusunan rencana. Rancangan Rencana Pembangunan Nasional atau Daerah, Rancangan Kerja Rencana Kerja DEP atau Lembaga SKPD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan. Yang kedua, penetapan rencana. RPJP NAS dengan undang-undang dan RPJP daerah dengan Perda, RPJM dengan peraturan presiden atau kepala daerah, RKP atau RKPD dengan peraturan presiden atau kepala presiden. 3. Pengendalian pelaksana rencana. 4. Evaluasi kinerja. Proses perencanaan pembangunan nasional meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, penyusunan visi dan misi presiden. Yang kedua, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja pemerintah atau RKP. Yang keempat, penyusunan rencana kerja kementerian atau lembaga RKAKL. Yang kelima, penyusunan rencana kerja daerah atau RKPD. 2. Organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Organisasi yang terlibat dalam perencanaan pembangunan di Indonesia meliputi beberapa lembaga pemerintahan. Salah satu dari lembaga tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang disingkat Bappenas, yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bappenas memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dalam melaksanakan tugas, Bappenas bekerja sama dengan beberapa lembaga pemerintahan lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kantor Staf Presidenan, dan Sekretariat Kabinet. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Lalu yang ketiga, hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Dalam perencanaan pembangunan, hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting. Ketiganya harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan dan regulasi yang memfasilitasi kerja sama antar sektor swasta dan masyarakat. Sektor swasta dapat memberikan sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan, sementara masyarakat dapat memberikan masukan dan partisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat penting untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dilakukan melalui kemitraan yang merupakan model operasional sinergi untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan. Dalam kemitraan ini, tiga pihak pelaku pembangunan bekerja sama untuk mengembangkan unit usaha atau layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Beberapa poin penting dalam kemitraan antar pemerintah, swasta, dan masyarakat meliputi yang pertama, partisipasi masyarakat. Masyarakat mutlak diperlukan untuk partisipasi dalam proses pembangunan, termasuk dalam proses pembangunan desain dan pengelolaan. 2. Komunikasi dan koordinasi. Baik komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk kesuksesan kemitraan. 3. Fokus sumber daya manusia. 4. Pengembangan sumber daya ekonomi. 5. Pengalaman global. Namun, terdapat beberapa kendala dalam kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, seperti konflik kepentingan yang dapat menimbulkan perbedaan antara tujuan program dan tujuan masyarakat atau swasta, faktor-faktor internal seperti tingkat pendidikan dan keterbatasan sumber daya dan kemampuan pemerintah. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat mutlak diperlukan, termasuk dalam formulasi dan pengembangan rencana pembangunan serta praktek pengelolaan yang terbaik diselenggarakan pada masing-masing sektor. Lanjut, materi keempat yaitu mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau bisa dipanggil dengan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB atau SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencangkup 17 tujuan, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota pemukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan. TPB atau SDGs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MSGs) yang lebih komprehensif dan melibatkan lebih banyak negara, baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif, dan perlibatan organisasi kemasyarakatan, ormas, dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.